Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Fandi Kurniawan, orang yang kalian tunggu-tunggu. Oke teman-teman, kali ini hunting tipis-tipis ya teman-teman. Dan aku tuh beberapa waktu yang lalu sempat baca-baca lagi komenan di video YouTubeku. Di situ ada yang komen yaitu mesin depan dari PO Sudiro Tunggajaya itu akan dibuat AKDP. Nah, aku ingin bahas sedikit tentang itu teman-teman. Aku nggak tahu ya ini udah infonya A1 atau belum. Kalau misal teman-teman tahu, bisa info aja di kolom komentar di bawah ya. Aku ingin share pengalaman pribadi karena aku pernah melakukan trip itu 3 kali langsung bisa nyoba armada mesin depan dari PO Sudiro Tunggajaya ini teman-teman. Waktu yang lalu di video saya sebelumnya, kalau misal teman-teman lihat itu aku pernah ada ngetrip dari Jakarta ke Solo itu menggunakan STJ Apurva teman-teman. Tapi di tengah jalan ada kendala, kemudian ganti ke STJ Bavika mesin depan juga. Akhirnya sampai menuju Solo, dan sampai Solo itu kalau nggak salah siang atau apa, siang kalau nggak salah, atau kalau nggak salah malah sore gitu. Kemudian malamnya itu aku langsung tektok ke arah barat, ke arah Pluit Jakarta, itu menggunakan STJ Sarai mesin depan juga yang waktu itu mengisi seri M. Nah, ini aku ingin share aja pengalaman pribadiku, gimana sih rasanya naik armada STJ mesin depan itu. Ini bermula dari Apurva ya teman-teman, karena waktu itu dari Grogol ke Solo, saya kan naiknya dari Grogol ya, itu naiknya dapat jatah dari STJ Apurva. Dari awal tuh enak-enak aja nih waktu di jalanan, tapi ternyata pas di tengah-tengah itu waktu menuju ke rumah makan ternyata ada vanbel putus. Tapi aku gak mau bahas soal vanbel putus ya teman-teman. Ini aku membahas gimana sih rasanya melakukan perjalanan menggunakan mesin depan. Oke, waktu itu saya pesan tiket di bangku nomor 1A. Base-nya udah datang, terus saya naik. Nah, waktu udah di dalam, ini jujur aja ya, kalau duduk di bangku 1A itu menurut saya mesinnya itu berasa teman-teman, karena kan itu emang mesin depan ya. Jadi kalau kaki saya menyentuh lantai dari bis itu lumayan berasa. Ini nggak tahu aku yang lebay atau emang kalian juga merasakannya. Mungkin kalian yang sudah pernah naik armada STJ dari mesin depan ini merasakan hal yang sama juga. Terus untuk ini utamanya untuk getaran mesinnya ya, ini lumayan berasa banget untuk di depan itu. Dan kalau di depan nggak ada cup holdernya teman-teman, jadi kalau misal teman-teman bawa minuman atau bawa botol minuman apapun lah, itu agak susah sih naruhnya. Waktu itu saya juga kaget, nggak ada cup holdernya nih, mau ditaruh di mana gitu. Tapi positifnya yaitu jadi lebih lega banget di depan itu, karena nggak ada sekat dari cup holder, itu jadi lebih lega. Jadi kalau misal teman-teman mau selonjoran itu lumayan bisa, asalkan pas dengan bangkunya ya. Kalau bangku sih semuanya menurut saya masih nyaman. Kemudian seperti yang saya bilang, di tengah perjalanan itu ternyata ada kendala, vanbel putus, terus nunggu transitan. Ternyata transitannya itu STJ Bavika mesin depan juga. Waktu itu bisnya dari belakang, nunggunya nggak terlalu lama sih teman-teman, sekitar 15-20 menitan gitu udah nyampe. Nah, setelah nyampe kan di transit tuh di Bavika. Setelah di Bavika itu aku pindah di belakang. Tadinya sih sebenarnya agak marah ya teman-teman, agak kesel gitu, karena tadi kan aku pesannya di bangku depan nih 1A, tiba-tiba dipindah ke belakang. Cuman karena ya emang kondisinya kayak gini dan bisnya kan bukan bis aslinya gitu, jadi ini transitan ya udah mau nggak mau aku jadi di bangku nomor 8 kalau nggak 9, itu kayaknya 9 deh waktu itu, karena kan belakangnya itu udah kandang macan, kayaknya 9.
9 itu di paling belakang. Nah ini setelah pindah ke Bavika ada pengalaman baru lagi teman-teman, karena kan di bangku depan belakang, di bangku belakang kan itu di bawahnya ada bagasi ya. Jadi kalau misal kalian lihat di dalam itu dia ada tangga tuh, ada satu anak tangga buat ke bangku nomor 9, karena kan di bawahnya ada bagasi itu ya. Seperti ini penampakannya. Ini sekitar 30 cm lebih tinggi sih kalau nggak salah, 30 apa 20 cm gitu. Nah di sini kalau di bangku belakang itu sebenarnya enak juga teman-teman, pandangannya lebih luas, tapi tentunya untuk melihat kondisi dalam kabin bis ini ya teman-teman. Kalau pemandangan luar ya paling cuma lewat jendela-jendela samping aja. Ini lebih bisa ngelihat pemandangan ke depan karena kan kita posisinya lebih tinggi teman-teman. Tapi sayangnya gini, kita kan tahu ya teman-teman, di tol Trans Jawa itu ada beberapa jembatan dan sambungan jembatan itu agak sedikit ngegajruk gitu loh, jadi kayak gajrukan. Nah kita kalau misal ngelewatin itu, apalagi bisnya dalam kondisi kenceng, itu sangat berasa banget teman-teman. Kalau di bangku paling belakang itu bener-bener kayak terbang gitu, gajruk gitu, itu bener-bener berasa banget. Itu sih kurangnya kalau misal di bangku belakang, lumayan berasa gitu untuk posisinya, jadi kurang nyaman gitu. Apalagi kan kita kan mungkin capek atau apa gitu ya, jadi tidurnya kurang nyenyak gitu kalau misal di bangku belakang. Nah waktu itu ya udah deh, akhirnya ya ikut Bavika dari tempat trouble tadi ke rumah makan, terus sudah selesai makan lanjut perjalanan sampai Solo. Tapi ini ada plusnya juga nih teman-teman. Tadinya kan kalau misal jurusan Tawangmangu itu nggak masuk terminal Solo teman-teman, karena dia tuh biasanya langsung bablas ke mana ya, aku lupa deh. Setelahnya terminal Solo itu apa ya? Pokoknya disitulah turunnya, pokoknya pas perempatan itu loh, perempatan atau pas lampu merah gitu. Pakisan atau apa gitu, lupa deh saya. Ya pokoknya kalau teman-teman tahu bisa dikoreksi ya teman-teman. Nah karena waktu itu ada saya dan ada satu penumpang lagi, akhirnya si Bavika ini masuk ke terminal Solo. Jadi masih tetap tanggung jawab ya teman-teman. Itu merupakan hal yang sangat sangat nilai plus banget, bintang 5 deh pokoknya. Pelayanannya mantep banget, diantar pokoknya sampai benar-benar di terminal Solo. Akhirnya turun dan ya udah saya nunggu. Kan sorenya itu saya langsung tektok menuju arah ke Jakarta lagi. Saya nyari tiket ke agen STC di terminal Tirtonadi Solo, dan diinfokan kalau waktu itu nggak salah jam 6 sore, maghrib gitu deh pokoknya, itu bisnya datang. Seri M itu yang isi Sarai teman-teman, jadi mesin depan lagi. Itu seharian pokoknya full naik mesin depan terus. Pengalamannya benar-benar mantap banget. Akhirnya naik seri M STC Sarai, dan itu aku di bangku 3B karena tadinya mau milih depan udah keisi, jadi ya udah duduknya di bangku nomor 3. Nah ini pengalaman baru lagi teman-teman, karena kan beberapa armada yang sebelumnya yang saya naiki aku udah sempat duduk di depan, di belakang. Nah ini aku dikasih kesempatan duduk di tengah-tengah teman-teman, di bangku 3B. Nah ini dia, aku baru menemukan kenyamanan di sini nih, di bangku nomor 3B ini aku ngerasa nyaman banget, karena dari mesinnya nggak terlalu berasa. Dan kalau di bangku 3 asal teman-teman tahu, belakangnya bangku 3AB itu nggak ada bangku penumpang teman-teman, jadi dia ada kayak dispenser atau kayak rak gitu, karena kan bawahnya toilet ya, atau pintu, karena kan ini toiletnya di tengah. Jadi bangku belakang bangku nomor 3 itu nggak ada bangku lagi, jadi kita bisa ngerebahin bangku itu benar-benar full teman-teman. Kita kan
nggak perlu khawatir belakang kita ketutupan atau sempitan gitu kan, karena belakang kita emang bukan bangku. Itu bisa benar-benar menambah kenyamanan kita banget, apalagi nggak berasa nggak berasa mesin. Itu mantep banget asli. Mungkin ini salah satu kelebihan juga ya teman-teman, dan ini berlaku hanya di bangku nomor 3A dan 3B aja teman-teman, karena kalau di 3CD itu kan belakangnya ada bangku 4CD ya teman-teman. Nah terus ada lagi bangku yang menurut saya itu enak atau nyaman, yaitu ada di 4AB yang setelah pintu masuk. Kan ini pintunya di tengah ya. Nah setelahnya itu ada bangku 2 4AB. Itu depannya ada cup holdernya malah teman-teman. Di situ ada depannya cup holder, terus pandangannya lumayan luas. Dan kita kalau misal ada di pinggir jendela, itu jendelanya bukan pas sekatan, jadi bener-bener luas banget kan. Kalau kita tahu yang mesin depan ini jendelanya kebetulan kisi-kisinya lumayan agak ke bawah gitu ya, jadi bawahnya juga kelihatan, samping kelihatan, depan juga kelihatan karena nggak ketutupan sama bangku depannya. Jadi depannya itu pintu langsung atau toilet, itu lumayan nyaman. Terus ada cup holdernya, itu yang nyaman. Itu juga jadi salah satu fasilitas yang lumayan penting menurut saya ya, karena kan kalau kita naik bis kadang kita bawa botol minuman ya. Itu tadi. Nah kembali ke komentar tadi ya teman-teman. Komentarnya tadi kan mesin depan akan dibuat AKDP. Nah ini menurut saya kalau memang ini benar, saya sangat setuju sih, karena kalau misal AKDP kan itu Patas Jatim, itu kan dari Magetan ke Surabaya paling hanya butuh waktu 2 jaman lah kurang lebih. Dengan kondisi armada yang seperti itu mungkin masih oke gitu loh. Beda dengan yang akap. Kalau akap kan dari Tangerang, Jakarta menuju ke Jawa Timur, ke daerah Madiun, Ponorogo, Wonogiri. Kalau misal armadanya kurang prima atau mungkin kenyamanannya kurang, ya pasti berasanya nggak nyaman juga buat penumpang gitu loh. Dan kalau mesin depan ini menurut saya selama di tol Trans Jawa itu mungkin tenaganya sedikit kurang ya, apalagi kan kontur dari jalanan tol Trans Jawa itu, apalagi kalau udah sampai daerah Semarang itu jalannya naik turun teman-teman. Naik turun itu kalau ditanjakan pasti ngurangin kecepatan gitu. Entah itu emang sengaja atau emang nggak kuat atau emang gimana, kurang paham. Cuman waktu saya naik kemarin emang tiap kali ditanjakan dia selalu menepi ke ruas kiri buat ngasih jalan buat yang mau nyalip gitu. Jadi kalau maksud saya kalau misal dibuat pakai AKDP kan nggak terlalu ngejar waktu, terus nggak terlalu lama dalam perjalanannya, itu kan nggak terlalu lama. Jadi mungkin masih masih kategorinya masih oke lah, masih oke gitu, masih bisa ditoleransi gitu. Apalagi kan ini memang waktu saya naik itu armadanya notabene masih baru ya teman-teman, masih fresh dari karoseri Laksana. Jadi mau diapapun, mau digimanapun pun juga rasanya masih nyaman gitu. Kalau misal bilang nggak nyaman ya itu bohong aja. Cuman ya itu mesin masih baru aja, kalau duduk di depan berasa. Apalagi nanti kalau ya armada udah makin berumur kan biasanya ya kita tahu lah teman-teman, ada beberapa kekurangan yang timbul gitu. Dan siapa tahu setelah nanti unit mesin depan ini dipakai buat AKDP, divisi akapnya atau antar kota antar provinsinya itu diganti premium gitu. Wah itu malah lebih asik sih teman-teman, lebih menarik penumpang lagi gitu loh. Dulu kan ada dulu kan ada beberapa armada yang premium gitu loh. Ya itu tadi ya teman-teman, pendapat dari saya. Disclaimer, ini hanya pengalaman pribadi, hanya apa yang saya rasakan. Kalau misal teman-teman punya pendapat lain atau punya pengalaman lain dengan armada dari PO Sudiro Tunggajaya ini, bisa diceritakan aja atau dituliskan aja di kolom komentar. Mari kita sharing.
barangkali manajemen lihat bisa milih mana yang baik mana yang buruk buat manajemen, buat para penumpang, jadi bisa makin maju, makin berkembang, makin besar lagi untuk PO atau perusahaan otobus Sudiro Tunggajaya. Dan terima kasih ya sudah mendengarkan celotehan saya, sudah mengikuti hunting saya kali ini. Sampai berjumpa di hunting berikutnya. Marketing, mari kita hunting. Bye bye.